Halo guys, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau ngasih tahu tahapan rekrutmen PT Yasunli beserta kisi-kisinya. Oke, di tahapan pertama ada psikotes. Gue disclaimer dulu ya guys. Psikotes ini bisa berubah sewaktu-waktu, tapi nggak ada salahnya kalian sebelum tes itu nyari referensian gitu dari yang udah pernah tes. Salah satunya gue. Waktu itu gue tes di tanggal 21 Juni 2024. Ini untuk panggilannya. Oke, di tahapan pertama ada psikotes. Psikotesnya itu ada 2 sesi. Nanti gue jelasin satu-satu. Kedua, dia ada interview. Nah, interviewnya ini dia cuma sekali guys. Nggak ada interview usernya lah, cuma HR aja. Ketiga, dia nggak ada MCU, tapi dia ada tes mata. Kayak tes buta warna, tes minus. Untuk minus, PT Yasunli Abadi Utama Plastik itu masih menoleransi minus maksimal 2,5 kanan kiri gitu. Jadi untuk kalian yang minusnya masih 2,5 atau di bawah itu, sikat aja guys, ngelamar aja, coba aja. Setelah tes setelah tes mata ada training. Training itu kita udah TTK guys, udah jadi salah satu karyawan PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Oke, sebelum lanjut, gua mau ngasih tahu kalian, gue ada 2 foto kenang-kenangan selama bekerja di PT Yasunli. Untuk Replin, gue udah bikinin video gimana cara ngerjainnya, apa aja yang harus kalian persiapan. Nah, kalian bisa tonton aja video itu. Nanti gue cantumin deh link videonya di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Intinya untuk Replin itu kita belajar itu harus banyak-banyak praktek guys. Nggak cukup cuma teori aja gitu, harus ada prakteknya, harus banyakin prakteknya biar kita tuh tahu kemampuan kita tuh semana gitu. Oke, untuk sesi pertamanya udah bawa jelasin, sekarang kita lanjut ke sesi keduanya. Untuk sesi keduanya, kisi-kisi psikotesnya itu adalah TIO 5. Untuk TIO 5 kalian bisa cari referensian dari sosial media, contohnya kayak dari YouTube, dari Google. Kalian bisa lihat-lihat aja. Nah, untuk cara pengerjaannya itu kita harus ngebaca pola guys, ngebaca pola gambar sebelumnya gitu. Kalian cari aja yang menurut kalian paling masuk akal. Nah, nanti kalau misalnya menurut kalian A ya isi A, kalau menurut kalian B isi B gitu. Setelah kalian udah ngelewatin sesi 1, sesi 2, nanti HRD bakalan minta waktu kira-kira kurang lebih 1 jam lah untuk mengoreksi hasil psikotes kalian itu. Nah, nanti setelah 1 jam bakalan keluar hasil yang lolosnya atau enggaknya gitu. Setelah itu, untuk kalian yang lolos, selamat, kalian bisa mengikuti tahap interview. Seperti yang gue jelasin di awal, interviewnya itu dia cuma sekali guys, tapi HRD-nya itu kan ada 4 orang. Nah, nanti masing-masing HRD itu dia menginterview kandidatnya itu 5 orang, berarti 1 kali maju itu 20 orang, 4 kali 5 kan 20. Nah, kalian harus terbiasa interviewnya itu bareng-bareng gitu.
Kan kadang ada beberapa pabrik yang interviewnya tuh satu-satu gitu kandidatnya. Nah kalau di PT Asmuli itu dia interviewnya langsung 5 orang. Jadi kalian harus lebih pede gitu. Di kanan kiri kalian tuh ada kandidat lain. Untuk pertanyaan interviewnya itu dia pertama pengenalan diri, kedua pengalaman kerja, ketiganya hobi. Nah untuk kalian yang baru lulus, kalian bisa ngejelasin pengalaman praktek kerja lapangan atau PKL. Tapi dari keempat HRD itu dia pertanyaannya beda-beda guys. Namun kalau gue globalin, kalau gue tanyain setiap ada anak yang maju lebih dulu, terus gue tanyain tadi ditanya apa aja gitu. Dia itu kurang lebih sama kayak yang tadi gue jelasin, tapi ada tambahan pertanyaan aja kayak contohnya kamu itu berapa bersaudara, terus anak keberapa, terus intinya sih kalau dari yang gue alamin itu kalian tuh harus pede guys ngejawabnya, terus ngejelasinnya tuh harus penuh keyakinan gitu. Kalian tuh yakin sama jawaban kalian, jangan gugup. Kalau kalian gugup nanti HRD-nya tuh pertanyaannya bakalan belibet. Soalnya ada, gue ngeliat kan interviewnya tuh kan 5 orang. Nah, gue ngeliat samping gue itu dia kan gugup, dia gugup. Pertanyaan HRD-nya tuh belibet gitu. Kayak ditanya, kenapa kamu memilih ngelamar kerja di Yasunli? Nah, sedangkan dari ke 4 kandidat yang lain itu gak ditanya, cuma dia doang. Soalnya dia gugupnya tuh kelihatan gitu. Intinya sih kalian tuh harus pede gitu, biar HRD-nya tuh ngelihat kalian tuh orangnya percaya diri. Setelah proses interviewnya udah selesai, kita nanti bakalan dipulangin dulu guys, dipulangin. Menunggu kabar lolos atau enggaknya itu kurang lebih 2 minggu. Untuk tes mata sama sih guys kayak PT pada umumnya gitu, kayak tes mata minus sama tes buta warna. Nah, untuk mata minus ini kayak yang gue bilang tadi itu PT Yasunli itu masih menoleransi minus maksimal 2,5 di bawah, maksimal 2,5 lah. Untuk kalian yang minusnya masih 2,5 atau 2,5 ke bawah, pede aja guys, yang penting kalian yakin gitu. Untuk tes mata ini gue saranin ke kalian untuk malamnya itu tidur dulu guys, minimal 8 jam sehari biar mata kita itu fresh, siap. Jadi pas paginya pas kita tes mata itu mata kita tuh dalam keadaan siap gitu. Kalau kita belum tidur kan mata itu masih kondisi capek, terus kadang ngeliat jalan aja tuh perih gitu, ngeliat kena matahari aja tuh perih. Jadi alangkah baiknya malamnya itu kita harus tidur cukup. Nah setelah tes mata, tahapan selanjutnya itu training. Nah training itu kita posisinya udah jadi karyawan PT Yasunli itu guys. Namun pas gua kemarin itu dari tes mata ke trainingnya ini lumayan lama guys, dia sebulan lewat seminggu lah. Tapi beda-beda tergantung kondisi pabriknya itu lagi kayak apa gitu. Mungkin kalian nantinya bakalan beda, mungkin bisa jadi lebih cepat. Soalnya dari angkatan gua yang barengan gua tes mata itu aja panggilan trainingnya tuh beda-beda guys. Ada yang lewat 2 minggu udah dikabarin, ada yang 3 minggu udah dikabarin. Tapi kebetulan gua dapetnya pas udah sebulan lewat seminggu. Nah untuk tahapan trainingnya itu kita cuma sehari kok guys. Awalnya info dari HRD-nya tuh kan 3 hari trainingnya. Setelah makin kesini katanya dirubah jadi sehari. Nah selama training itu kita udah dikasih seragam, udah tanda tangan kontrak. Besoknya setelah training kita udah bisa ikut jemputan di PT Yasunli itu untuk menuju ke plan masing-masing sesuai yang dibagiin pas training gitu. Oh iya, untuk di PT Yasunli itu dia posisinya magang guys, operator magang, udah bukan kontrak. Jadi kita harus magang dulu setahun. Nanti kalau kita bagus, absennya bagus, kita bisa naik ke kontrak. Nah, seperti yang gue bilang tadi, MTU-nya itu kan dilakuin pas dari magang ke kontrak. Nah, nanti pas dari magang ke kontrak itu kita bakalan ngelewatin tahap MCU dulu gitu. Buat kalian yang mau nanya-nanya soal gaji, kesejahteraan di PT Yasunli itu, kalian bisa DM gue di IG gue ini guys. Thank you for watching.
Semoga kalian semua bisa melewati semua proses rekrutmennya sampai tanda tangan kontrak, sampai bertemu di video gue selanjutnya.